got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia untuk saya wawancarai. Dan saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai proses pembelajaran di sekolah, baik itu dari segi guru, peserta didik, ataupun kurikulum yang ada. Saya mohon izin untuk mendokumentasikan berupa rekaman layar dan rekaman suara. Apakah diizinkan? Diizinkan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Mengenai tugas-tugas guru. Nah, sebenarnya apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru di sekolah ini? Mohon penjelasannya Ibu, silakan. Oke, terima kasih ya buat Lulu atas pertanyaannya. Izin menjawab juga, tadi gimana sih tugas-tugas guru di sekolah ya? Kalau menurut Ibu pribadi, tugas-tugas guru di sekolah itu bukan hanya sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik saja ya, tetapi juga bagaimana cara merangkul siswa dalam memotivasi pembelajaran di sekolah, juga pembelajaran di rumah gitu, agar siswa tuh tidak hanya belajar mengenai materi, tetapi juga belajar mengenai akhlak ataupun attitude. Karena kan kalau misalkan di sekolah ya, kita belajar materi bisa dicerna lewat pembelajaran di sekolah, lewat pembelajaran-pembelajaran di kelas, atau kita bisa juga cerna lewat buku bacaan di sekolah, atau bisa dicari juga di internet. Tetapi yang paling menjadi beban untuk guru itu adalah bagaimana cara menciptakan karakter siswa atau akhlak attitude siswa ya. Bagaimana cara menjadi siswa agar menjadi baik di sekolah, bagaimana menjadikan siswa agar siswa itu siswa itu akhlaknya menjadi lebih baik gitu, bukan hanya menjadi sebagai mengajar aja, tetapi harus juga menjadikan siswa itu sebagai akhlaknya baik, bukan hanya di sekolah tetapi di rumah, seperti itu, dan juga di lingkungan-lingkungan lainnya. Jadi kalau misalkan ditanya mengenai tugas-tugas apa saja, tentunya yang pertama itu adalah mengajar ya, tugas guru adalah mengajar. Nah, selain itu guru juga bertugas menggantikan peran orang tua di sekolah. Jadi tidak hanya mengajar saja, tetapi juga menggantikan peran orang tua di sekolah, mendidik dan merangkul juga agar siswa itu menjadi baik akhlaknya, seperti itu paling untuk tugas-tugas guru ya. Dari tugas-tugas tersebut selama pengalaman Ibu mengajar nih, apa sih yang menjadi beban tersendiri untuk Ibu? Ya, paling untuk di sekolah tugas-tugas itu tidak Ibu jadikan beban ya, karena Ibu sendiri orangnya sangat santai sekali dalam menjalankan peran sebagai guru ya, karena salah satu kesenangan juga menjadi guru bisa mengajar anak-anak. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang tidak disebut sebagai beban, tetapi bisa memberatkan juga. Nah, beban-beban tersebut bukan hanya dari proses pengajaran di kelas, tetapi juga ada faktor eksternal lainnya ya, seperti misalkan ada orang tua yang komplain nih, anak saya kok jadi begini ya di sekolah misalkan, atau kan ada orang tua yang, ibu ini anak saya ya gimana ya, anak saya gimana ya, tidak bisa pembelajaran atau hal yang lainnya, tetapi kan anak itu di sekolah dibimbing ya, tetapi kalau di rumah ataupun dia tidak bisa dalam hal tersebut gitu atau dalam hal lain, nah itu sudah bukan menjadi tugas guru lagi, tetapi orang tua juga harus turut aktif di sana. Terus mungkin beban-beban yang lainnya tidak menjadi beban tetapi sedikit memberatkan gitu. Misalkan dalam penyusunan kurikulum gitu kan, di kurikulum itu kalau guru-guru harus nyusun seperti rencana pembelajaran atau RPP ya. Kalau sekarang sebutnya modul. Nah, itu juga agak sedikit memberatkan gitu bagi guru, karena guru itu fokusnya terbagi menjadi 2 gitu.
kalau misalkan membuat modul atau rancangan pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan riset-riset yang kita tidak bisa pikirkan, mentah-mentah gitu, tapi harus matang untuk memikirkan riset-riset dalam rencana pembelajaran tersebut. Terus kalau misalkan kita mengada-ngada itu dalam perencanaan atau perancangan kurikulum tersebut ya tidak bisa juga. Jadi fokusnya terbagi 2 itu sedikit memberatkan gitu ya, buat Ibu sebagai guru. Jadi kita tuh, memilih untuk mengajar di sekolah dengan baik atau memilih membuat modul pembelajaran dengan baik. Nah, sedangkan untuk keseimbangan atau balance itu sendiri susah gitu untuk menyeimbangkannya. Jadi kalau untuk Ibu pribadi, Ibu memilih untuk, tidak meriset atau tidak mencari fakta tentang modul atau misalkan, menggali ilmu-ilmu modul lebih dalam, tetapi lebih fokus ke peserta didiknya. Karena apa? Karena modul itu menurut Ibu hanya rancangan saja ya, yang mana rancangan itu, mau dijalankan atau tidak pun tidak apa-apa, yang penting kitanya sudah tahu alurnya bagaimana dan juga materinya apa yang disampaikan kepada peserta didik. Jadi, Ibu sendiri ya, Ibu pribadi itu lebih fokus ke peserta didiknya gitu, tidak fokus ke rancangan-rancangan modul, karena rancangan-rancangan modul bisa dicari gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi itu perlu, tetapi juga apa ya, kayak kita juga perlu mencari riset-riset tetapi jangan terlalu mendalam karena terlalu fokus ke modul juga tidak baik, nanti tidak terjalankan di praktiknya kepada peserta didik, begitu. Paling untuk bebannya sejauh ini segitu sih, untuk beban-beban yang lainnya, Ibu rasa cukup santai ya dalam mengajar, kayak gitu. Ternyata jadi guru tidak semudah yang dibayangkan ya Bu. Banyak satu Iya. hal dan lain sebagainya yang menjadi beban. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum dan pembelajarannya? Apakah kurikulumnya mendukung dengan proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa lebih baik atau bagaimana? Iya, kalau untuk kurikulum sendiri dan proses pembelajarannya itu sangat dampaknya besar sekali ya untuk peserta didik. Terus yang Ibu ketahui kurikulum itu adalah pedoman gitu ya atau rencana pembelajaran yang diturunkan oleh pemerintah dan kita sebagai guru tentunya harus mengikuti kurikulum tersebut karena apa yang disiapkan atau apa yang diberikan oleh pemerintah kepada para guru, kepada peserta didik itu pada hakikatnya adalah baik ya. Tetapi kita bisa sesuaikan sendiri dengan kurikulum yang ada, yang diberikan pemerintah dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Apakah cocok yang kurikulum pemerintah atau kita sudah nyaman dengan kurikulum yang ada di sekolah dan tentunya hal itu sangatlah membingungkan juga ya, menjadi bimbang. Contohnya kemarin ya di sekolah yang Ibu ajar di SMA Negeri 23 Garut, itu kurikulum awalnya adalah kurikulum 2013. Nah, pas gitu dirubah lagi menjadi kurikulum Merdeka ya, dan tentunya perbedaan-perbedaan tersebut sangat signifikan ya tentunya kedua kurikulum tersebut juga punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Contohnya di kurikulum 2013 ada kekurangannya, ada juga kelebihannya. Nah, di kurikulum Merdeka juga ada kekurangannya dan kelebihannya. Kemudian untuk kurikulum itu sendiri dan proses pembelajarannya mereka juga punya alurnya masing-masing. Di sini Ibu mau fokus aja ya ke kurikulum yang kemarin dijalankan di sekolah untuk peserta didik, yaitu ada di kurikulum Merdeka ya. Kalau untuk Ibu sendiri sih lebih nyaman ke kurikulum Merdeka ya, karena apa? Kalau misalkan kurikulum Merdeka itu karena dari judulnya ada sudah merdeka ya, kurikulum merdeka gitu. Jadi judulnya sudah merdeka, ke peserta didiknya merdeka, ke gurunya juga merdeka gitu. Harusnya kan, harusnya Ya. begitu ya. Terus kalau untuk kurikulum merdeka sendiri itu, Ibu sangat nyaman banget ya dengan kurikulum merdeka ini. Karena apa? Karena kita sebagai guru dituntut untuk menyelesaikan modul-modul ya, modul-modul yang cukup memberatkan tetapi juga materinya kita bisa pilih sendiri loh. Jadi kayak misalkan Ibu nih ngajar di kelas 12 kemarin. Nah, itu tuh ada beberapa materi yang bisa Ibu pilih. Misalkan di kelas 12 itu bahasa Sunda ada 6 materi nih, ada materi biantara atau ada materi drama atau ada materi carita wayang. Nah, itu tuh Ibu bisa pilih sendiri, bisa milih 2 atau 3 materi atau 4 materi untuk semester yang akan dijalankan. Nah, kalau misalkan kurikulum Merdeka tuh di apa ya, kayak diserahkan lagi kepada guru. Nih anak-anak tuh kelas 12 kelas dulu nyamannya di
materi yang mana ya, misalkan kelas dulu kan aktif ya, nyamannya di materi carita wayang atau di materi drama nih, yang lebih banyak prakteknya, kayak gitu. Jadi itu tuh bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah, dengan siswa-siswanya juga. Jadi untuk proses pembelajarannya pun melalui kurikulum Merdeka itu sangat-sangat efektif ya menurut Ibu, karena disesuaikan lagi dengan karakter-karakter siswanya. Misalkan di kelas dulu kemarin anak-anaknya pada aktif-aktif nih, kita belajarnya carita wayang atau kita belajarnya yang banyak prakteknya seperti drama. Jadi kan itu tuh, bisa mengembangkan potensi siswa juga, kayak gitu. Kalau misalkan siswanya aktif-aktif, mereka lebih senangnya ke praktek gitu, nggak senang ke materi. Kalau senang ke materi misalkan ada, judulnya nulis carita pondok ya, kayak gitu-gitu, kan itu biasanya buat anak-anak yang lebih suka sastra, lebih suka menulis, tidak suka praktek. Nah, kayak gitu, bisa juga disesuaikan. Terus misalkan di proses pembelajaran kelas kelas 10 nih, kelas 10 kan baru menginjak di SMA. Nah, biasanya ibu tidak memberikan pelajaran yang berat-berat gitu. Kesejahteraan yang diperoleh, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kesejahteraan itu? Apakah sudah cukup memadai sebagai guru atau bagaimana? Ya, oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat kritis ini. Kalau misalkan untuk kesejahteraan guru sendiri, mungkin kesejahteraannya bisa dibagi ya dari beberapa sudut pandang. Ada kesejahteraan materi dan kesejahteraan hal lainnya gitu ya. Kalau misalkan, nanya spesifikasinya nih kesejahteraan apa dulu nih? Kesejahteraan materi dulu deh. Oke, kalau misalkan untuk kesejahteraan materi ya, kalau untuk guru sendiri, kalau misalkan di negeri itu sudah lumayan sejahtera karena, gajinya juga langsung ya dari pemerintah. Apalagi untuk di SMA negeri yang Ibu ajar gitu ya, di SMA negeri itu gajinya turun dari Pemprov, pemerintah provinsi, dan juga itu langsung gitu ya ke sekolah, dari sekolah langsung dibagikan ke guru-guru dan per jamnya pun sudah sangat lumayan gitu, tidak seperti di sekolah swasta atau sekolah yang SMP dan sudah lumayan. Kalau misalkan dibilang sejahtera atau tidak, ya lumayan lah, lumayan sejahtera ya kalau untuk materi. Kemudian kalau misalkan kesejahteraan yang lainnya ya sudah sangat amat nyaman sekali menurut Ibu. Misalkan kesejahteraan hidup nih, kalau jadi guru tuh kan, liburnya seminggu tuh 2 kali ya, Jumat sama Sabtu. Tapi kan kalau misalkan kita ngajarnya kurang kurang jam ngajarnya, kayak Ibu nih ngajarnya cuman 30 jam. Nah itu tuh cuman 3 hari gitu kerjanya, cuman 3 hari kerja. Jadi kalau misalkan dari segi kehidupan, dari segi pekerjaan, dari segi mental mah ya sudah sangat nyaman gitu. Cuman dari segi materi mah lumayan aja, kayak Berarti gitu. ya cukup ya Bu, memadai Iya, gitu. cukup memadai. Alhamdulillah, wawancara saya cukupkan di sini. Terima kasih Ibu, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dari wawancara tadi, saya mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang akan menjadi bekal untuk saya ke depannya. Terima kasih Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.